Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pertemuan ke-6 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas P3. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur teks akademik bagian kedua. Ya, di materi sebelumnya sudah saya sampaikan ada macam-macam struktur teks akademik dan hari ini kita akan perdalam lagi. Oke, jadi di minggu sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa macam-macam teks akademik itu ada artikel ilmiah atau makalah, kemudian ada jurnal dan paper, ada proposal dan laporan penelitian. Nah, ini kita akan bahas hari ini satu per satu. Ya, yang pertama adalah struktur artikel ilmiah atau makalah. Ya, itu isinya untuk membahas suatu permasalahan hingga menyimpulkan dari suatu permasalahan. Jadi ketika teman-teman di zaman sekarang atau di waktu-waktu sekarang ini sedang ramai dibahas tentang yang namanya coronavirus gitu. Nah, sehingga ketika teman-teman ingin membuat makalah tentang virus corona, pasti teman-teman akan menghimpun dulu berbagai paper dan membacanya. Kemudian setelah dibaca, teman-teman simpulkan dari berbagai paper tersebut. Nah, itu adalah yang disebut makalah. Nah, susunannya terdiri dari seperti biasa ada cover, kata pengantar, daftar isi, kemudian ada pendahuluan. Ya, hal apa yang mendasari atau yang menjadi alasan utama teman-teman tertarik untuk membuat makalah tentang coronavirus? Ya, kemudian studi pustaka, teman-teman menyajikan apa saja yang sudah dibaca, apa saja yang akan disimpulkan, ya. Kemudian dibahas, dibandingkan antara hasil penelitian satu dengan hasil penelitian lainnya, apakah ini berbanding lurus ataukah berbanding terbalik, dan setidaknya bisa mendapatkan sebuah simpulan. Dan terakhir di bagian kesimpulan, teman-teman menyimpulkan beberapa paper yang sudah direview. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Semakin banyak daftar pustaka artinya semakin banyak literatur yang sudah teman-teman baca, dan artinya luasnya wawasan ilmiah dari makalah yang ditulis tersebut berarti sangat luas. Kemudian paper atau jurnal. Nah, ini seperti halnya penelitian teman-teman kemudian disajikan dalam sebuah paper. Ya, jadi paper itu berisi tentang pembahasan suatu penelitian secara ringkas. Makalah bukan paper, dan laporan penelitian juga bukan paper. Artinya ini adalah penelitian teman-teman yang disajikan secara ringkas. Ya, susunannya ada abstrak, ya. Abstrak itu apa sih? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada lagi pendahuluan, ya. Apa yang mendasari atau alasan apa yang mendasari teman-teman untuk melakukan penelitian tersebut, ya. Kemudian studi pustaka, ya. Sebagian paper itu ada dan sebagian paper mungkin tidak ada, ya. Kembali lagi, yang namanya studi pustaka itu artinya luasnya wawasan seseorang atau luasnya wawasan yang ada di dalam paper tersebut. Sudah sedalam apa paper tersebut menggali permasalahan. Jika tidak ada studi pustaka, artinya mungkin pembaca hanya bisa menjudge saja apa yang sudah dilakukan seorang peneliti. Nah, lanjut di metode penelitian. Ini yang membedakan antara makalah dengan paper. Paper mempunyai metode penelitian. Ya. Metode apa yang dilakukan itu sudah kembali lagi ke keahlian teman-teman masing-masing. Jadi nanti teman-teman selama kuliah S1 sampai lulus
belajar praktikum ini itu dan yang lainnya, sehingga teman-teman mempunyai berbagai metode, dan metode itu yang cocok untuk permasalahan tersebut yang diterapkan metode apa itu teman-teman yang tahu. Ya seperti halnya saya sendiri, saya seorang geologis. Ketika ada permasalahan tentang longsor, maka metode apa yang cocok untuk meneliti permasalahan tersebut ya geologi sendiri yang tahu. Kemudian hasil yang disajikan adalah murni dari hasil kerjanya teman-teman. Jadi biasanya di bagian hasil itu tidak mensitasi hasil pekerjaan orang lain. Biasanya hasil pekerjaan sendiri dicantumkan di situ. Kemudian masuk di bagian pembahasan itu adalah untuk membandingkan antara hasil dengan literatur yang sudah membuat penelitian yang mirip dengan paper tersebut. Ya. Kemudian simpulan ya artinya menyimpulkan, biasanya menyimpulkan dari permasalahan apakah terselesaikan atau tidak, kemudian hipotesa, kemudian berisi simpulan-simpulan nilai statistik akhir dari hasil penelitian teman-teman. Dan terakhir daftar pustaka, semua literatur yang sudah disitir kemudian dimasukkan ke dalam paper teman-teman wajib dicantumkan dalam bentuk daftar pustaka. Selanjutnya ada proposal. Ya. Jadi proposal itu tujuannya untuk mengusulkan sebuah program pekerjaan. Ya. Bebas apapun programnya, mau itu program kegiatan mahasiswa ataupun program penelitian ataupun program yang akan dikerjakan dalam waktu jangka panjang, itu harusnya tercantum dalam proposal dulu. Kemudian nanti proposalnya diajukan ke orang-orang yang mau diajukan. Misalnya saya ingin mengajukan penelitian, maka saya membuat proposal penelitian dan diajukan ke Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Ya, jadi intinya suatu proposal bagus atau tidaknya maka kembali lagi dari hasil dari proposal itu. Apakah proposal itu diterima atau di reject. Ya. Nah, jadi susunannya di sini seperti biasa ada cover, kata pengantar, daftar isi, kemudian ada pendahuluan. Nah, biasanya dalam proposal itu membutuhkan penekanan penting dalam proposal. Apa pentingnya program ini diajukan? Gitu. Jadi teman-teman setidaknya harus menciptakan framing dulu. Artinya framing adalah membuat bahwa ini menjadi sebuah kebutuhan untuk dilaksanakan. Misalnya sebelum coronavirus masuk ke Indonesia 1 Maret, jika sebelum 1 Maret ada salah satu peneliti atau salah satu aparat pegawai negeri sipil atau maksud saya ya peneliti saja gitu, mengajukan sebuah proposal bahwa ini menjadi awareness tentang coronavirus, harus diadakan lebih awal lagi gitu. Mungkin bisa jadi tidak semenyebar seperti hari ini gitu ya. Seperti halnya di negara-negara yang lain seperti Korea, Jepang, Taiwan, mereka ketika WHO menetapkan bahwa coronavirus itu sebagai virus yang berbahaya kepada dunia, maka negara tetangga ini langsung menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Sehingga jika melihat grafik gitu ya, ternyata perbandingan antara orang yang terkena virus dengan orang yang sembuh dari coronavirus itu berjalan lurus ya. Artinya ketika ini adalah grafik orang yang terkena virus, tapi di sini juga disusul ada grafik orang yang
sembuh dari coronavirus. Nah, itu artinya penanganannya baik gitu. Dan sementara di Indonesia kan kita masih berusaha sekeras mungkin gitu untuk bagaimana caranya supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi ya. Nah, sehingga di pendahuluan ini dalam proposal sangat dibutuhkan yang namanya penekanan alasan penting, butuh sekali. Bagaimana caranya si penyedia dana atau penyedia izin bisa mengizinkan atau bisa mensupport dana gitu jika melihat proposal ini alasannya tidak penting gitu ya. Kemudian studi pustaka jelas ya. Jadi studi pustaka di dalam proposal itu digunakan untuk mendukung alasan-alasan penting yang ada di pendahuluan. Kemudian selanjutnya metode ya, cara-cara apakah yang akan digunakan dan kemudian hasil yang diharapkan ya. Jadi hasil yang diharapkan adalah seperti ekspektasi. Dengan menggunakan metode ini diharapkan di masa depan hasilnya seperti apa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir daftar pustaka. Kemudian di sini struktur laporan penelitian ya. Jadi dalam struktur laporan penelitian yang akan teman-teman tulis nanti ketika akhir studi sebagai skripsi ya, kurang lebih ini lebih rinci lagi diterangkan ya. Jadi ini maknanya laporan penelitian adalah tulisan akademik yang berfungsi untuk melaporkan suatu program secara rinci dan mendetail. Nah, susunannya ini ya, seperti biasa ada cover, pengantar, daftar isi, kemudian abstrak ya. Abstraknya ini dibahas dari mulai pendahuluan sampai dengan terakhir hingga ke pembahasan dan simpulan. Pendahuluan sama, jadi isinya penekanan penting, mengapa penting dilakukan penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, permasalahan apa yang ada di dalam penelitian tersebut, dan kemudian terakhir teman-teman mengajukan solusi apa di penelitian tersebut. Selanjutnya studi pustaka, kemudian metode, hasil, pembahasan hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ya, yang membedakan antara paper dan laporan penelitian ya bisa jadi dari kuantitasnya. Jadi kalau dari paper mungkin kurang lebih teman-teman akan membaca rata-rata di kisaran 10 lembar saja untuk satu judul. Sementara untuk laporan penelitian teman-teman setidaknya harus melihat lebih dari 40 halaman per judul. Ya. Paper terpanjang yang pernah saya baca itu sejumlah 56 halaman, paper tahun 2003 yang ditulis oleh Berg yang menerangkan tentang tektonisme yang ada di dunia ini. Ya. Sementara laporan penelitian yang terpanjang yang pernah saya baca, laporan penelitian saya sendiri. Tapi yang pernah saya lihat hingga ribuan halaman ya itu belum pernah saya baca. Tapi itu at least faktanya bisa sampai ribuan halaman untuk laporan penelitian. Nah, ini ya laporan penelitian versus jurnal. Yang pertama jumlah halaman. Yang kedua laporan. Jadi laporan bentuknya adalah dokumen independen. Bisa terpublikasi atau bisa jadi hanya terpublikasi untuk internal, yang artinya tidak semua orang bisa mengakses. Nah, beda dengan jurnal. Kalau jurnal itu bisa diakses oleh semua orang karena lebih umum. Kemudian kecenderungan pembaca ya. Biasanya kalau kita sudah menulis skripsi gitu, kita berpacu dengan waktu, sehingga jika harus membaca suatu laporan penelitian ya jujur itu melelahkan gitu. Tapi dengan membaca jurnal itu lebih singkat ya, karena lebih singkat lagi dokumennya. Tapi ya jujur saja, jika membaca laporan penelitian saya membacanya cenderung lebih terstruktur gitu. Jadi terarah dari sini ke sini ke sini ke sini gitu. Sementara
untuk jurnal karena dia banyak yang disingkat, itu ada kemungkinan terjadi jump dari satu step ke step lainnya. Bisa jadi misalnya dari step 1 langsung ke step 5. Tapi kalau laporan penelitian misalnya step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 dan seterusnya. Ya. Kemudian sistem publikasi. Ya. Laporan penelitian hanya sistem publikasinya itu internal, ya, tidak disebarluaskan, dan kalau jurnal biasanya disebarluaskan. Kemudian ringkas atau detail. Jika teman-teman ingin ringkas, maka pakai laporan penelitian. Tapi jika teman-teman ingin ringkas, maka teman-teman pakai jurnal. Tapi jika ingin detail, maka pakai laporan penelitian. Dan terakhir adalah purpose atau tujuannya. Tujuan dari laporan penelitian adalah menyampaikan bahwa ini pekerjaan saya gitu. Tapi jika jurnal, tujuannya adalah ini hasil penelitiannya dan hasilnya adalah ini gitu. Jadi masyarakat itu lebih mudah menyimpulkan lagi. Sementara dari laporan penelitian, masyarakat sedikit sulit untuk menyimpulkan. Nah, ini adalah siklus dalam penelitian ya. Jadi kita mulai pertama kali dari proposal atau pengusulan ya. Jadi ada masalah apa yang muncul ya? Ada masalah apa yang muncul misalnya seperti virus corona ya. Sorry ada gangguan suara ya. Pengusulan. Nah, pengusulan membuat proposal, kemudian dilakukan penelitian. Setelah penelitian mendapatkan hasil, maka hasil tersebut akan dibuat dua. Ada yang dibuat laporan penelitian, ada yang dibuat paper. Nah, laporan penelitian tentu wajib diseminarkan, tapi paper belum tentu. Jika mau diseminarkan, silahkan diseminarkan. Jika tidak, bisa tidak, ya. Nah, kemudian dari hasil tersebut maka akan ditemukan lagi permasalahan selanjutnya. Nah, dari permasalahan selanjutnya dibuat makalah supaya ditemukan konsep pemecahan masalah, kemudian diusulkan lagi untuk diteliti, dan begitu seterusnya hingga didapatkan teknologi dan metode yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah tugas yang akan teman-teman kerjakan hingga Senin depan. Di sini ada sebuah speak yang disampaikan oleh Ridwan Kamil ya. Jadi Kang Emil ini menyampaikan melalui pembicaraan TED tentang saving cities with urban farming. Tapi teman-teman nggak usah takut bahwa ini videonya menggunakan bahasa Indonesia ya. Tugasnya apa? Cek sendiri di Google Classroom. Ya. Nah, tadi saya sempat ini ya, abstrak gitu. Abstrak itu apa sih? Nah, ini ringkasan dari suatu dokumen ilmiah ya. Jadi misalnya skripsi yang ketebalannya 100 halaman gitu, itu diringkas dalam 1 halaman. Gimana caranya? Ya, seni dari teman-teman mengolah bahasa masing-masing ya. Kemudian merupakan gerbang awal untuk pembaca apakah dokumen tersebut yang sedang dicari atau bukan. Jadi ketika teman-teman membuat abstrak, bagaimana caranya teman-teman juga menyampaikan bahwa dokumen ini akan membahas tentang ini gitu. Jangan sampai si pembaca ini misalnya cari tentang penyakit corona gitu, tetapi karena teman-teman lupa menyampaikan bahwa ini tentang virus corona, teman-teman di abstrak hanya menulis tentang virus aja. Nah, artinya si pembaca itu udah capek-capek sampai ke bagian akhir dari halaman penelitian tersebut, oh, ternyata ini bukan virus corona gitu. Nah, jangan membuat orang lain melakukan wasting time juga ya. Kemudian suatu dokumen ilmiah yang baik terwakili oleh cara penulis menyajikan abstrak ya. Saya setuju sekali. Jadi abstrak yang bagus itu mewakili dari dokumen ilmiah yang bagus juga ya. Selanjutnya biasanya jumlah katanya kurang dari 500 kata. Kemudian punya keyword atau kata kunci ya. Kemudian jika abstraknya dalam bahasa Indonesia biasanya
abstraknya itu ada dua bahasa, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Nah, ini adalah kunci dari sebuah abstrak ya. Yang pertama, kunci utama pendahuluan. Yang kedua, metodenya secara singkat ya. Kemudian yang ketiga, hasilnya apa secara singkat, dan dan selanjutnya simpulan. Dan selanjutnya adalah bagaimana keterkaitan antara simpulan pembahasan dengan pendahuluan. Ya. Ini kuliah terakhir saya. I do responsible for what I said and I don't responsible for what you have understood. Oke, kita bahas tentang tugas ya. Nah, ini adalah halaman tugas ya. Halaman tugasnya di sini menyimak materi ilmiah. Jadi sama ya seperti minggu sebelumnya, buat video berdurasi 5-8 menit yang membahas. Nah, langsung dibahas aja tentang keyword-keyword ininya aja ya, gak usah bertele-tele. Oke, by the way, untuk tugas yang sebelumnya sudah saya periksa, banyak sekali yang ngomen ke saya nggak bisa di play setelah di upload. Ya, betul sekali. Saya sendiri ketika membuka di sini saya tidak bisa melihat videonya secara langsung. Jadi saya langsung download manual saja. Kemudian dari download manual saya bisa melihat pekerjaan teman-teman masing-masing. Jadi nggak usah takut setelah nge-upload apakah terperiksa oleh saya atau tidak terperiksa oleh saya ya, kecuali yang assign tapi belum mengupload seperti ini ya, missing gitu. Nah, ini berarti belum ya. Oke, saya kira sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.